Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan. Menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M. Ya, Sobat Artik, kita lagi podcast ini di Expose Kopi. Sebenarnya podcastnya dadakan sih ya, karena kita tadi ada acara, kebetulan bawa alat-alat juga, ya akhirnya kita nge-podcast bareng di sini di Expose Kopi, sekalian kita cicip-cicip juga kopi yang ada di cafe ini. Kafenya sangat bagus ya menurut saya untuk di ukuran Subang. Jadi ya kalau kalian mau mampir ke Kabupaten Subang, ya jangan lupa ya mampir ke Expose Kopi. Cari aja lah di Google Maps, pasti ada ya Expose Kopi. Ini bacaannya nih yang ada di belakang. Kita ngobrol-ngobrol sedikit, bincang-bincang ringan dengan Ketua Ertik Kabupaten Subang, Kang Wijay. Ini yang sudah terpilih lagi jadi Ketua Ertik 2 periode di periode yang sekarang. Oke, Kang Wijay, ayo. Ini kita sambil nunggu pesan kopi lagi. Nah, ini sama Kang Wijay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah walafiat. Nah, ini nge-podcastnya dadakan, Kang ya? Iya. Tadi ada acara sambil kita
Beres acara kita ngopi dan kita langsung aja keluarkan seperangkat alat podcast. Bisa, sedap nih. Kumakang, gimana terkait dengan RTIK nih di Kabupaten Subang ayeuna? Ya, sebelumnya mungkin saya menghaturkan nuhun terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang sudah mempercayakan saya sebagai Ketua Relawan TIK Kabupaten Subang periode ini dengan hasil muscap kemarin ya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dan mungkin ini pertama kali kita show nih seperti ini ya. Perdana. Ya, perdana. Perdana ya. Perdana. Di belakang layar di sana ada Bung Jackie. Kita kebetulan di sini di tempat yang asik sekali di Expos Cafe ya, di Expos Coffee. Kebetulan tadi ownernya mengizinkan ya. Ya, mengizinkan. Kita izin dulu. Ya, terkait tentang kerelawan TIK sendiri di Kabupaten Subang memang sudah ada sebelum kita ya. Ya, sini aja. Nah, kita kopi dulu ya. Ini kita berkopi dulu dari Expos Kopi. Ini namanya Vietnam Drip ya. Siap. Ya, kita lanjut ya. Jadi relawan TIK ini di Kabupaten Subang ini sebenarnya Kang sudah lama ya. Sudah sejak kalau sejarahnya sendiri gitu. Itu pertama kali saya kenal dengan relawan TIK itu tahun berapa ya? Waktu Bupati kita itu masih Bu Haja Imas. Oh iya. Jadi perkenalan kita dengan 5 tahun ke belakang ya. Oh gitu. Perkenalan dengan relawan TIK itu saat kita ada musrembang Provinsi Jawa Barat. Iya. Diharuskan pakai video conference. Oh, video conference. Itu saya ketemu sama Kang Rinda. Ya, dari Kang Rinda Cahyana dari Garut ya. Ya, Garut. Saya belum kenal beliau adalah pengurus RTIK provinsi belum. Tapi pas waktu itu saya ditawarkan melalui medsos di Facebook, Kang, Akang di Subang. Iya Kang, saya di Subang. Coba minta bantuan nih, kita ada project gitu dari teman-teman Jawa Barat. Ya. Ada project untuk menjadi admin video conference. Video conference. Musrembang provinsi. Ya. Yang mengharuskan si para bupati itu ada di layar gitu. Oh, iya. Nah itu waktu zamannya belum ada Zoom. Belum ada Zoom itu. Ya. Kita masih pakai apa ya? Pakai salah satu aplikasi conference lah waktu itu yang berbayar itu. Nah dari situ mulailah kita kenal tuh. Oh iya ternyata di Jawa Barat itu ada relawan TIK. Ada TIK. Nah makanya saya menggalang nih teman-teman yang satu visi misi dengan saya, yang satu frekuensi lah dengan saya. Ayo kita bergabung bersama relawan TIK. Itu mungkin sejarahnya Kang. Iya. Kalau relawan TIK ini tuh dari mana sih Kang Wijay? Kalau melihat dari sejarahnya sendiri, relawan TIK itu dulunya memang akar rumputnya dari komunitas yang di bawah naungan Kominfo. Iya. Waktu di awal-awal itu muncul relawan TIK yang saya tahu dari para senior di Jawa Barat bahkan dari nasional ya. Itu berasal dari dari akar rumputnya dari pertemuan gitu, pertemuan para semua yang terlibat dalam kerelawanan di TIK di Kominfo. Itu berkumpul di Jakarta. Nah, dari situ mulailah terbentuk kepengurusan untuk menyatukan satu visi misi bagaimana membantu Kominfo itu dalam menjalankan program-programnya yang tepat sasaran. Nah makanya dari kumpulan-kumpulan itu dibentuklah namanya relawan TIK. Jadi Kominfo membentuk relawan TIK. Ini untuk seluruh daerah di Indonesia ya. Betul. Tapi sekarang ini kita bukan lagi di bawah naungan Kominfo, Kang. Sekarang bukan di bawah naungan lagi Kominfo. Tetapi kita berpartner dengan Kominfo. Kementerian Informasi dan Komunikasi ya. Jadi kita berpartner dengan Kominfo untuk membantu program-program Kominfo menjalankan programnya sampai dengan tingkat masyarakat lini paling bawah. Berarti Kominfo itu menggagas untuk membentuk RTIK. Betul. Menggagas membentuk RTIK. Tadi saya bilang asalnya jadi kumpulan gitu ya. Kumpulan teman-teman yang memang mencintai atau yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi. Itu kumpul di Jakarta. Kenapa tidak dibentuk saja? Menurut sejarahnya demikian yang saya dengar. Gitu. Nah terus seberapa pentingkah untuk literasi digital untuk masyarakat Kang di fenomena sekarang ini? Ya,
Kalau melihat dari fenomena yang sekarang begitu pentingnya literasi digital, saya rasa memang perlu sekali, Kang. Karena sekarang ini kan, salah satu tugas dari RTIK mungkin untuk meliterasi digital betul. Masyarakat ya. Oke. Jadi memang di era sekarang ini kan semuanya memang berbasis elektronik. Elektronik ya. Semuanya sudah mempergunakan aplikasi, sudah mempergunakan software, hardware gitu. Dan itu memang perlu masyarakat ikut serta di dalamnya. Soalnya yang kita tahu bahwa kemajuan dunia digital di Indonesia itu sangat pesat sekali. Dan mau tidak mau sebuah masyarakat, semua elemen memang harus ikut serta di dalamnya. Mau tidak mau masyarakat memang harus lebih cerdas dalam mempergunakan teknologi ini, sehingga memang outputnya yang kita harapkan masyarakat dengan adanya literasi digital dari Kementerian Kominfo, itu masyarakat tuh semuanya memahami pentingnya bagaimana kita mempergunakan jaringan internet dengan baik, terus keamanannya bagaimana kita beretika di dalam beretika di media sosial. Nah, itu dia. Karena banyak sekarang ya kasus-kasus yang terbentur hanya karena kita itu hate speech, atau berita hoak gitu ya. Nah itu ternyata banyak juga masyarakat yang nggak ngeh bahwa itu tuh termasuk hate speech loh. Oh gitu. Bahwa itu termasuk hoak loh. Nah ini kita dari Lawan TIK punya kepentingan untuk menyampaikan itu kepada masyarakat agar masyarakat memang tidak terbentur ke dalam undang-undang ITE itu. Ya. Jadi stop jadi netizen julid. Nah itu dia. Ya. Itu kan tadi ada digital etik ya. Mungkin terus yang saya dengar, yang saya pengetahuan saya juga terkait dengan literasi digital itu ada 4 pilar literasi digital ya. Betul. Yang memang sekarang digaungkan oleh Kominfo. Ya. Misalkan satu tadi sudah disampaikan Kang Wijay, ada digital etik, bagaimana kita beretika di dalam dunia digital itu ya, misalkan di media sosial dan yang lainnya. Terus ada lagi Kang digital budaya misalkan. Kultur. Ya. Nah, itu gimana itu Kang? Ya, kita memang dari RTIK itu punya literasi digital sebagai landasannya yang diluncurkan oleh Kominfo, yaitu 4 pilar literasi digital. Yang pertama itu literasi digital di bidang etika. Ya, etika. Nah, kita menyampaikan kepada warga masyarakat, seluruh masyarakat, relawan TIK punya kewajiban untuk menyampaikan, mementingkan masyarakat itu memahami terkait tentang etika kita bermedsos dan berinternet. Jadi jangan sampai kita memang disebut netizen yang tak beradab. Karena seperti survei mengatakan bahwa Indonesia itu termasuk dalam netizen yang sangat buruk. Oh gitu? Iya, di internet itu. Nah makanya dengan adanya literasi digital etika ini, kita berharap masyarakat itu lebih santun dalam bermedia sosial, bersantun dalam menyampaikan informasi itu. Menyaring segala informasi itu dengan baik. Kalau misalnya itu informasinya sepintas-sepintas atau sepotong-sepotong kita dengar, lebih baik jangan disebar ulang. Kalau memang kita tidak memahami itu. Sumbernya belum jelas. Nah itu dia. Jadi setiap informasi yang kita terima itu pastikan bahwa itu informasi valid. Gitu. Itu yang etika ya. Yang kedua kultur. Nah di dalam kultur ini kita sih berharap semua masyarakat Indonesia ini minimal lebih mengenal Indonesia secara keseluruhan. Seperti misalnya kemarin saya nonton pidato Pak Presiden ya. Yang menyindir sih ini ya, tanda kutip ya. Menyindir para pejabat yang sering keluar negeri gitu, keseringan keluar negeri. Kenapa kata Presiden nggak pikniknya atau nggak rekreasinya di Indonesia aja gitu. Kan kalau misalnya keluar negeri itu menghabiskan biaya dan devisanya masuk ke orang lain. Kenapa nggak di dalam negeri aja, domestik ya? Salah satunya itu yang kita bahas di digital kultur itu seperti itu, mencintai Indonesia. Mencintai budaya Indonesia, mencintai keragaman yang ada di Indonesia, mencintai semua aneka yang ada di Indonesia untuk kita bersama-sama gitu. Nah seperti tadi contoh misalnya kalau devisanya ke luar negeri, otomatis kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Itu yang kedua.
Terus yang ketiga ada digital apa lagi, Kang? Yang ketiga safety. Safety, Nah, keamanan lah ya, Nah. keamanan. Nah, ini juga Gimana perlu. biar aman nih? Nah, perlu Kang. Jadi kita juga di Relawan TIK punya keinginan ya. Punya keinginan, kita juga tetap menyampaikan kepada warga masyarakat untuk aman di dalam mempergunakan basis internet. Ya, seperti kita ketahui kalau misalnya banyak penipuan-penipuan gitu kan. Nah, ini termasuk yang sangat-sangat kita kedepankan lah supaya warga masyarakat Indonesia itu paham bagaimana menjaga identitas kita. Ya, identitas. Salah satunya mungkin yang sering kita lakukan mungkin Kang. Mungkin juga Kang Gugum juga pernah melakukan ya. Yang nggak ngeh. Oh, yang enggak menyebarkan misalnya identitas pribadi kita. Oh, gitu. Seperti ya. KTP, KK, KK, ya. SIM, SIM. atau misalnya nomor apa ya? Nomor rekening. Nomor rekening, nah, ya. itu sangat riskan untuk dipergunakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jadi memang kita di sini di Relawan TIK dalam digital safety ini betul-betul menginginkan lah warga masyarakat itu memahami tentang bagaimana membentengi diri supaya memang tidak terjerumus atau tidak terbohongi dengan kasus-kasus penipuan yang sedang beredar. Terutama sekarang kan startup kita sedang naik nih. Iya. Unicorn kita sedang naik. Nah, di situ mungkin banyak mungkin para wanita lah yang lebih banyak ya. Oh, gitu. Yang banyak mempergunakan online shop dan segala macam. Online shop ya. Nah, ternyata di situ juga itu ada ranahnya para penipu itu ada di situ. Oh, iya. Nah, itu yang kita sampaikan ada kepada peluang masyarakat. ya. Nah, kita sampaikan kepada masyarakat supaya bersama-sama menjadi garda lah, benteng supaya memang tidak terjerumus ke hal-hal penipuan seperti itu di digital safety. Jadi keamanan terkait keamanan untuk media sosial itu sendiri, Kang. Keamanan biar sekarang kan lagi apa ya? Lagi fenomena ya, banyak kebocoran data. Gitu. Nah, sekarang dari Komisi 1 sendiri kemarin saya baca berita itu Caimin sudah menggelontorkan kembali anggaran untuk BSSN. Ya, minimalnya mungkin untuk memprotek data-data di misalkan negara ya. Apalagi itu yang paling vital sekali ya. Nah, terus untuk kita sendiri bagaimana untuk memprotek media sosial kita? Ya, yang perlu teman-teman yang nonton channel ini mungkin ya, obrolan kita ini, pertama yang harus kita bentengi adalah data kita pribadi kita. Data, okay. Jangan men-share data pribadi kita di media sosial atau di apapun lah, entah itu berbasis website atau apapun. Teliti kalau memang kita menerima link-link yang kan sekarang banyak ya. Selamat Anda mendapatkan 170 juta rupiah. Klik gitu. Alamat website ini. Nah, kalau misalnya orang awam, Kang, itu pasti diklik langsung diisi. Isiannya itu pasti nanya nama, bapak, ibu, adik, tempat tanggal lahir, alamat rumah, dan itu adalah gerbang untuk penipu masuk ke dalam ranah digital kita. Gitu. Berarti data identitas yang ada di betul, itu yang pertama. Identitas kita ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri dengan 2 langkah. Yang kita biasa dengar itu untuk mendapatkan OTP gitu ya. OTP. Jadi sistem 2 langkah. Semua aplikasi yang kita punya aktifkan ekspresi 2 langkahnya. Seperti di Google, di email, itu kita aktifkan yang 2 langkah supaya apa? Supaya suatu saat nanti kalau barang kita hilang atau gadget kita hilang, orang lain tidak akan bisa mempergunakan. Gitu. Jadi ada kontrol dari kita juga ya. Betul. Ada kontrol. Jadi ada OTP yang masuk ke nomor handphone ataupun nomor WA misalkannya ataupun ke email. Mungkin yang lebih aman gimana? Di media sosial atau di email atau di WA misalnya seperti itu? Saya rasa hampir semuanya, Kang, terutama di email lah, di email dan Google yang kita punya ya, di akun Google yang kita punya itu langkah 2 langkahnya itu harus diaktifkan. Harus diaktifkan. Karena yang saya sudah yang sudah pernah lakukan, pas waktu saya membuka di lain tempat, itu kan, pas kita misalnya akun kita di gadget, ya, email kita di gadget. Nah, saat saya membuka si akun saya di PC orang lain,
itu pasti dia meminta OTP. Ya, ada pemberitahuan Verifikasi ya. Verifikasi langsung ke gadget kita. Gadget gitu. kita. Betul nggak nih kita gitu. Ya. Nah di situ kan ada iya atau tidak. Kalau iya, dia pasti si Google itu akan menyuruh kita memasukkan kode yang diperintahkan oleh Google. Gitu. Nah itu yang salah satu cara yang memang cepat untuk membentengi diri dalam safety. Ya. Nah oke, kita berbicara tentang RTIC ya. RTIC ini relawan teknologi informasi dan komunikasi. Yap. Kepengurusan Kabupaten Subang ya. Nah sejauh ini sudah sasaran untuk sosialisasi terkait literasi digital ini sudah sejauh mana, Kang? Ya, kalau kegiatan-kegiatan yang internal yang kita jalankan di relawan TIK, kita ada beberapa kunjungan ke sekolah. Terus juga kita membuat konten-konten yang memang bisa dilihat langsung oleh masyarakat ya. Terus juga kita banyak bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah untuk dalam rangka mengedukasi warga masyarakat. Seperti yang dekat kemarin kita kerjasama dengan Bawaslu ya. Nah, dengan Bawaslu kita membuat konten menghadapi tahun politik ya. Gitu. Supaya mencerdaskan masyarakat itu menghadapi pemilu 2024 ini dengan bijak dan jangan sampai golput intinya malah gitu ya. Karena rugi sekali kalau misalnya kita menjadi golongan yang golput. Nanti kalau misalnya kita golput terus ada hal-hal yang tidak mengenakan kita, jangan demo gitu. Kan kamu golput. Nah kecuali kalau saya memilih, misalnya saya milih jadi kan, saya milih si A misalnya. Kalau si A-nya itu nggak benar, saya bisa protes gitu karena saya memilih Anda gitu. Nah kalau misalnya dia golput, dia kan nggak milih, ngapain juga protes gitu. Kenapa kalian tidak menggunakan hak pilihnya? Nah itu dia, itu yang kerjasama dengan Bawaslu. Yang kedua yang yang dengan Bawaslu itu supaya para pemilih pemula ini betul-betul bisa memberikan suaranya sesuai dengan hati nuraninya. Itu yang paling terpenting kan dengan Bawaslu. Terus dengan dinas-dinas yang lain seperti dengan Pramuka. Kita juga membentuk namanya Satuan Karya Pramuka Cakrawarti. Nah ini juga sama sih sebetulnya orang-orangnya itu juga di relawan TIK juga gitu. Cuman kita berbasisnya memang menyasarnya kepada teman-teman yang anggota Pramuka nih. Karena memang kita membuat simpul di sana ya. Karena sekarang Bu Atalia itu berharapkan bahwa siapa Bu Atalia ini? Kak Warda kita ya, Kak Warda Jawa Barat. Istrinya gubernur ya. Betul. Menginginkan Pramuka itu nggak seperti dulu gitu. Gitu. Pramuka itu yang jadul hanya belajar Morse, semapur gitu. Kita tetap mempelajari itu karena memang itu sudah seharusnya kita pelajari Pramuka. Ya, sebagai kepanduan. Tetapi kalau misalnya Pramuka tidak mengikuti zaman, itu pasti tertinggal. Gitu. Nah, seperti misalnya Jawa Barat sekarang sudah meluncurkan namanya Super App. Super App itu apa itu? Super App itu aplikasi berbasis website yang bisa digunakan oleh semua kalangan gerakan pramuka untuk mengekspos kegiatannya. Semua kegiatan bisa diekspos di Super Apps itu. Termasuk RTIC juga masuk ke dalam di lingkungan Kuarcap ya. Betul. Untuk mengekspos bagaimana mengeksposnya itu mempromosikannya ataupun juga memberitahukan ya terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Kuarcap. Nah itu. Gitu. Jadi kita memang banyak kerjasama dengan yang lain-lainnya juga gitu. Terus juga beberapa kegiatan secara nasional juga seperti kemarin MCD ya, Makin Cakap Digital 2021 kita mengikuti dan kita menjadi pembicara di dalam MCD itu atau di Makan Cakap Digital itu, dan tahun ini pun kita ikut serta dipercaya oleh pimpinan wilayah RTIC Jawa Barat. Kita ada beberapa titik sekolah yang memang kita laksanakan. Dan yang kemarin yang terakhir kita laksanakan itu di SMK Negeri 1 dengan SMK Negeri 2. Dan kedepannya insya Allah kita akan merambah ke sekolah-sekolah yang lain. Itu kemarin berapa peserta, Kang? Itu satu sekolah itu 500, Kang. Yang diwajibannya hanya 500, tapi ternyata enggak 500, bahkan lebih yang ikut serta itu. Lebih bukan kurang ya? Bukan kurang, malah lebih. Minatnya itu bagus ya? Betul. Anak-anak siswa untuk mengikuti Makin Cakap Digital. Betul.
Dan ini juga sekolahnya juga berharap ya, berharap dengan kegiatan itu ada tindak lanjutnya, keberlanjutan. Jangan sampai kerjasama kegiatan dengan RTIK. habis kegiatan MCD itu atau makin cakap digital itu berhenti sampai di situ. Ya. Gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Sunda itu ada peribahasanya itu tukcing. Nah, jangan dibentuk terus cicing gitu. Dan itu tidak berjalan sama sekali gitu. Betul. Nah, ini terkadang ini hanya menjadi seremoni saja gitu. Nah, mudah-mudahan di RTIK, teman-teman RTIK ini saya sangat salut dengan teman-teman RTIK karena mereka berpedoman Khairuna sanfa'uhum linnas, bagaimana mereka bisa memberikan manfaat untuk teman-teman ataupun juga untuk masyarakat yang lainnya gitu. Betul. Walaupun ini sangat non budgeter ya. Iya. Nih non budgeter, mereka dianggarkannya itu langsung dari Sang Yang Maha Kuasa gitu. Jadi kalau dalam bahasa Sunda mah non tongsieun cenah pabelit tongsieun pahili rezeki cenah. Iya. Dan malaikat mah tara korupsi gitu. Gitu. Ya, ini yang sangat saya salut dengan teman-teman RTIK. Dan di hari Minggu ini teman RTIK pun memberikan materi di tadi salah satu universitas di Subang ya. Universitas Mandiri. Universitas Mandiri gitu. Padahal hari Minggu itu Sabtu Minggu, padahal hari untuk keluarga. Libur gitu. Nah, tapi ketika ada panggilan negara gitu. Nah, ini betul. Langsung tanpa ada basa-basi satset gitu. Nah, gini Kang. Kedepannya gimana nih RTIK terkait untuk edukasi literasi nih untuk masyarakat Subang? Apakah dibikinkan komisariat di setiap sekolah atau di universitas gitu? Dan sekarang yang sudah tercatat komisariat ada berapa komisariat? Ya, sebetulnya komisariat itu bukan ranah kita ya untuk melegalkannya, karena menurut ADART RTIK sendiri, komisariat dengan pengurus cabang itu yang mensahkannya itu adalah pusat. Jadi kita pusat ya. Kita hanya mengakomodir. Ya, mengakomodir. Misalnya sekolah SMK Negeri 1 akan membentuk komisariat. Nah, kita mengakomodir tuh kepentingan untuk pembentukannya. Dari mulai penggerakannya, terus juga penyusunan kita bantu. Nah, setelah nanti tersusun kepengurusannya, kita serahkan kepada pusat untuk mensahkannya, membuatkan keputusannya ya. Betul. Nah, sementara yang sudah jadi komisariat itu ada beberapa. Salah satunya komisariat Universitas Mandiri, komisariat SMA Negeri 2 Subang, itu sudah mulai sudah mulai berjalan. Ya, walaupun belum maksimal. Tapi tetap kita akan dorong supaya komisariat itu bisa sah, legal, dan kita serahkan ke pusat nanti supaya menjadikan mereka itu komisariat yang betul-betul diakui oleh pusat. Nah, itu. Jadi sangat beruntung di Subang ini sudah terbentuk RTIK, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagai wahana ataupun sarana untuk mengedukasi masyarakat ya. Betul. Dan kemungkinan besar RTIK juga nanti bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di Kabupaten Subang ya. Iya. Ya, bagaimana karena semua sudah berbentuk digital, semua sudah berbentuk teknologi gitu. Mayar kopi untuk ke duit gitunya, misalkan ke aplikasi gitu kan. Nah, cukup dengan pencet barcode dan tentunya harus ada saldonya gitu. Baru itu bisa terbayar Kang Jaki gitu. Jadi rek mayar kopi cenah gagayaan make HP gitu kan ya. Tentunya saldoan gitu. Mau bisa mau kabar ya, kita gitu. Mengucapkan terima kasih nih kepada Expos Coffee yang sudah. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bersantai, mau rileks dengan suasana yang nyaman, mari datang ke sini di Jalan Sukamelang. Di Jalan Sukamelang ya, di depan SD Fit Baskara. Ya. Jadi di dekat Bawaslu Subang juga ya. Gimana nih Kang? Ini terkait dengan Expos Kopi sudah berapa kali Akang pernah main ke sini? Ya, kalau misalnya saya ini pertama kali mungkin saya ke sini ya. Tempatnya gimana? Nyaman? Tempatnya nyaman. Enjoy, terus suasananya juga seperti keluarga ya. Tempatnya dan segala si AA dan si tetenya juga ramah-ramah ya. Dan yang pastinya yang menu di sini kayaknya cukup lah untuk kita bersantai. Gitu. Untuk menikmati suasana libur. Healing ya. Daripada jauh-jauh healingnya mending kesini aja lah.
Ya tadinya juga Kang Jaki saya mau wawancara dengan teman-temannya di Ekspos Kopi gitu. Tapi anu datang ketua RT gitu. Ya, itu ya tapi mungkin abis ini nanti kita sambut si A-nya. Oh gitu, siap. Oke, nanti gimana kita ngobrol dengan fenomena yang terbaru ya. Iya. Misalkan nanti kita ngobrol, kita turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Berapa sekarang yang 127 orang yang meninggal di Stadion Kanjuruhan ya. Semoga almarhum dan almarhumah yang sudah meninggalkan kita di kejadian kemarin di Kanjuruhan husnul khotimah semuanya. Amin. Oke, Kang Wijay, mungkin bincang-bincang ringan kita cukup sekian gitu kan, dan kita juga ini numpang podcastnya gitu kan. Nanti kita akan sambung dengan Kang Eki, ya, salah satu barista di Ekspos Kopi. Oke, terima kasih Kang Wijay. Siap. Kita semua senang berbagi cerita, untuk bertukar informasi dengan teman, atau untuk mendapatkan berita terkini. Kadang informasi pun menimbulkan keresahan. Kenapa sih, Mah? Iya deh, Pak. Dalam Undang-Undang ITE Pasal 28, membuat dan menyebarkan informasi hoax dapat terkena ancaman denda hingga pidana. Cari kebenaran sebelum membagikan informasi ke siapapun. Bijaklah dalam bersosial media.